Assalamualaikum ya Abu Muhammad. Saya mempunyai keponakan 1 tahun 2 bulan terkena sakit TBC. Apakah solusi herbal untuk keponakan saya ini? Silakan. 1 tahun 2 bulan. Nah. Jadi sebenarnya saya anjurkan kepada Bapak penanya ya, kalau seseorang kemudian memeriksakan diri ke dokter, kemudian dijudge tentang oh ini sakit TBC atau sakit paru-paru basah atau lain sebagainya, maka usahakan dulu bertanya kepada yang memeriksa. Itu usahakan dulu, karena di dalam pengobatan klasik tidak dikenal, dan di Nabawi juga tidak dikenal yang namanya TBC ya, dan sangat banyak sekali antara TBC 1 dengan TBC lain. Boleh jadi 10 orang yang mengidap penyakit TBC boleh jadi sindromnya berbeda ya, simptomnya sama, keluhannya TBC, gangguannya di paru, tetapi sindromnya itu boleh jadi berbeda dan penyebabnya boleh jadi berbeda, satu dengan yang lainnya pun berbeda ya. Dan tentunya yang paling tepat adalah siapa yang memeriksa, maka dia yang paling tepat untuk diminta untuk solusi. Jangan sampai kemudian orang yang tidak memeriksa kemudian dimintai solusi, karena nanti akan menjadi bumerang bagi kita, sehingga sampai nanti kita akan dikatakan kok nggak meriksa kok bisa ngasih obat. Tetapi saya akan katakan secara umum ya, bahwasanya secara umum untuk penguat paru tentunya, karena TBC ini saya tidak menghukumi TBC-nya tapi menguatkan parunya. Kenapa paru bisa TBC? Kenapa bisa flek? Kenapa bisa ini dan itu? Kan karena kelemahan dari sisi parunya. Saya akan mengatakan dari sisi penguatan paru ya. Dan itu sah-sah saja, walaupun nggak meriksa sah-sah saja orang mengatakan bagaimana tip-tip untuk menguatkan paru ya. Di antaranya adalah bisa menggunakan madu dengan jeruk nipis. Ya, madu 1 sendok makan kemudian dikasih air jeruk nipis, atau madu 2 sendok makan dikasih dengan air jeruk nipis kurang lebih 1 sendok teh, kemudian diaduk, kasih air hangat kemudian diminumkan. Ini cukup menguatkan paru. Jeruk nipis menguatkan paru, madu menguatkan paru, air hangat menguatkan paru ya, dan wortel juga menguatkan paru. Jadi sisi penguat paru. Atau kencur, air kencur kemudian diminum. Tentunya kalau bagi anak-anak tidak mungkin kan, karena pada prinsipnya gangguan anak-anak pernah saya bahas, faktor utama gangguan anak itu ada 2, cuma ada 2, pencernaan dan pernafasan. Dan sebenarnya kunyit pun bisa sebenarnya digunakan untuk setengah sendok teh air kunyit kemudian diminumkan. Itu pun bisa menguatkan ya, menguatkan paru tentunya. Begitu pula dengan madu, bisa dipakai air hangat kemudian dikasih sedikit air jeruk nipis, itu pun menguatkan paru sehingga mencegah dan mengobati. Ini tindakan preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pencegahan, pengobatan, dan perawatan untuk gangguan-gangguan paru. Ya, tentunya berbeda lagi dengan orang dewasa. Kalau orang dewasa kan sudah banyak terkontaminasi ya, maka bisa jadi menggunakan obat seperti sambiloto lah atau mengkudu lah. Tapi bagi anak-anak masih cukup, masih ringan. Ya, air jeruk nipis dengan madu. Ya, kemudian sekali minum 1 sendok teh pagi sore ya. Jadi kalau memang kemudian nanti suatu saat ada yang mengatakan kok herbalis mengatakan demikian obat TBC sih, padahal di dalam klasik ya itu nggak ada TBC. Saya tidak mengatakan mengobati TBC, tetapi mengatakan penguat paru, karena toh yang diserang TBC kan paru. Kecuali TBC tulang, kita akan bahas tentang bagaimana penguatan tulang ya. Jadi terlepas dari itu, penguatan paru ini akan bermanfaat buat bukan cuma buat TBC, tapi mencegah terjadi flek paru, ya, asma dan seterusnya. Bukan hanya TBC saja. Ya, madu, jeruk nipis, air hangat itu bukan cuma sekedar TBC saja, tetapi juga flek atau gangguan paru-paru yang lainnya. Demikian menurut angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya. Baik, terima kasih atas jawaban serta